Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu siapa Pak Sodimin itu? Beliau adalah tukang pos gontor yang dulu ketika zaman penjajahan, beliau yang mengambil wesel dan jaket dan paket para santri ke Jetis dengan sepeda onta. Jangan dibayangkan jalan mulus dan aspal kayak sekarang. Dulu Kejetis itu melewati hutan belantara di antara ancaman rampok dan maling di sepanjang jalan. Tapi alhamdulillah sampai kemudian pos masuk ke Gontor, beliau tidak pernah kehilangan sepeser pun uang santri yang jadi amanah beliau. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu dan sampai meninggal beliau tetap hidup bersahaja dan sederhana di Gontor Selatan. Bagi yang masih belum familiar, beliau adalah ayah dari Ustadz Edi Kusnanto. Satu hal yang saya ingat dari beliau adalah ketika sempat silaturahmi ke rumah beliau, beliau bercerita tentang karomah Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud Pati, Kajen, Jawa Tengah, yang seringkali beliau dampingi ketika berkeliling ma'had. Satu-satunya adalah Kiai Haji Ahmad Sahal dan Pak Sodimin berjalan ke sebuah pematang sawah. Lalu almarhum Kiai Sahal berkata, "Kuwi sawah sisih tengen kuwi bakale kanggo omah guru. Lek sing kiwa iki besok bakal dadi omahe santri. Lah gunung kono kae besuke bakal dadi panggon tembak-tembakan. Insyaallah pondok iki bakale gede, latare tekan Celebes. Itu sawah sebelah kanan kita kelak akan jadi rumah guru, dan yang di sebelah kiri itu jadi kamar santri. Lalu gunung di sana itu kelak bakal jadi lapangan tembak-menembak. Insyaallah pondok ini nanti akan besar, halamannya sampai ke Celebes atau Sulawesi." Anda jangan bayangkan kondisi Gontor semaju sekarang. Kata-kata beliau di waktu disebut adalah ibarat mimpi di siang bolong di telinga Pak Sodimin. Lah bangunan Gontor cuma masjid pusaka dan madrasah atau ADM kok. Kondisi negara juga tidak mungkin membangun gedung saat itu, tapi itulah yang terjadi. Anda tahu di mana lokasi perbincangan itu? Itu terjadi di jalan antara gedung Saudi bagian belakang dan Perdos atau perumahan dosen dan sawah yang beliau tunjuk akhirnya betul-betul jadi rumah guru atau Perdos dan rumah santri gedung Saudi. Sedangkan gunung yang beliau tunjuk adalah daerah Suren yang kelak kemudian dibeli oleh Auri dan dijadikan lapangan tembak pesawat. Bayangkan mana Indonesia punya pesawat saat itu. Dan terakhir, akhirnya kalimat beliau betul-betul jadi kenyataan bahwa Gontor akhirnya sampai ke Celebes atau Sulawesi. Ingat, waktu itu Celebes ada luar negeri karena negara Indonesia belum lahir. Subhanallah. Keyakinan tauhid ini juga bagi saya atau pemilik kisah ini, yaitu subscriber KKW Channel, juga adalah sebuah sanggahan besar terhadap cerita-cerita tahayuk tentang beliau, seperti beliau sholat di dua tempat di waktu yang bersamaan, jaros ma'had yang konon dari bom Jepang yang diremot oleh beliau sehingga jatuh di Sungai Malo dan diambil sebagai jaros atau bel, atau konon pernah terbang dengan sajadah ketika pembangunan Masjid Gontor. Sungguh semua itu bagi saya tidak layak disandangkan kepada beliau yang bagi saya adalah seorang kiai dengan mutu tauhid yang excellent. Meskipun saya juga tidak menafikan adanya karomah beliau, yang paling kita rasakan tentunya adalah doa beliau untuk Gontor yang semakin maju dan besar. Tapi meskipun demikian, beliau menyadari
bahwa soal kurikulum pendidikan, maka beliau bukanlah ahlinya. Ada sebuah peristiwa menarik ketika Tarbiyatul Atfal sebagai cikal bakal gontor. Waktu itu para guru menyusun kurikulum. Ketika kurikulum itu diserahkan kepada beliau, Kiai Sahal nampak kurang setuju, lalu berkata, "Kurikulumnya elek, tunggu Zarkasi pulang." Nampak dari ketegasan beliau bahwa untuk urusan kurikulum, maka beliau bukan ahlinya. Beliau tahu kurikulum itu jelek, tapi konsep yang bagus juga belum tahu. Makanya beliau serahkan itu kepada Pak Zar yang waktu itu masih menuntut ilmu di Padang. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.